kita bersyukur karena Allah telah memberikan hidup dan keselamatan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Asal dan sumber hidup kita adalah Tuhan Allah yang memelihara dan yang mengarahkan dunia ini kepada pembaharuannya. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Nats pembimbing pada hari ini terambil dari Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita menyambut nats pembimbing dengan Kidung Jemaat nomor 389. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan membawa setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik pikiran maupun perkataan maupun perbuatan ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, karena kami hanyalah orang-orang berdosa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Amin. Berita anugerah. Demikianlah berita anugerah bagi kita, setiap orang yang percaya, karena begitu setiap orang yang percaya kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah mau memberi. 387. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian
Mazmur pujian ambil dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ke 7. Ayat 2 sampai 7. Demikian. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Demikian. Kita menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 2. Kidung Jemaat nomor 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, ya Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau buka hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami melakukan apa yang dalam firman ini ya Tuhan. Ketika kami membaca boleh menjadi berkat atau limpah kasih pada kami Tuhan. Inilah doa, inilah sembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam kitab Roma pasal 4 hingga ayatnya yang Roma pasal 5 ayat 4 hingga ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Tema yang saya ambil dari pembacaan firman Tuhan itu tahan uji yang menimbulkan pengharapan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tahan uji bagi orang percaya sangat penting. Kehidupan ini penuh ujian dan cobaan. Buat apa beribadah, membaca Alkitab, berdoa, dan memberi persembahan dan pelayanan jika tidak tahan uji? Sudah banyak orang yang mengaku beragama dan sebut Tuhan ternyata gagal karena tidak tahan uji. Dikatakan lagi, tahan uji akan menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Saudara-saudaraku, jika tahan uji telah menjadi bagian dari kekuatan iman, ia memiliki pengharapan karena oleh kasih Allah telah mencurahkan Roh Kudus di dalam hati kita. Inilah yang disebut penderitaan telah menimbulkan tahan uji. Jadi saudara-saudaraku yang kukasihi, penderitaan yang disebabkan oleh kesengsaraan akan menghasilkan ketekunan dari karakter yang teruji.
Karakter yang teruji kemudian menghasilkan pengharapan yang kuat dan tidak mengecewakan, karena didukung oleh kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati orang percaya dan oleh Roh Kudus. Penderitaan sesungguhnya bukan menjadi sumber keputusan, melainkan kesempatan untuk bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan. Demikian renungan singkat dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tahanlah dan berjuang terus, Kristus umatmu, dan kemenanganmu tentu. Kita akan dalam persembahan syukur. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha dan Maha Kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas berkat yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, yang tak henti-hentinya ya Tuhan. Kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Sebelum itu Engkau memberkati supaya bisa menjadi berkat bagi pelayanan gereja, menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Terimalah persembahan kami dengan hati yang tulus ya Tuhan. Inilah doa, inilah sembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450. 450. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita akan masuk dalam doa syafaat ya Tuhan. Mari kita bersyafaat menurut kita berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita,
Kita menyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia Kak Timur. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita menutup rutin kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan sudah menjaga kami untuk menuntun kami dari awal kebaktian kami pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau menjaga dan melindungi kami selalu ya Bapa. Inilah doa, inilah sembahyang kami ya Tuhan. Haleluya. Amin.